Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang haus darah, namun itu semua adalah fitnah. Tapi sebelum kehadiran sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah hadir orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak sepaham dengannya sebanyak 70.000 orang. Dan ia beraliran Asy'ariyah. Mau tahu siapa dia? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sosok yang mengaku sebagai Imam Mahdi yang membunuh kaum muslimin, dan dia adalah Ibnu Tumat, seorang tokoh Asy'ariyah. Ibnu Tumat adalah tokoh Asy'ariyah yang pernah berguru kepada Abu Hamid Al-Ghazali, dan beliau mempunyai kedudukan yang sangat agung di khalayak para penganut mazhab Asy'ariyah. As-Subki mengatakan perihal tentangnya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Tobaqah Syafi'iyah juz 6 halaman 109. Ibnu Tumat, beliau adalah seorang yang terdekat dengan Abdul Mu'min, seorang raja dari Maroko. Beliau adalah seorang yang sholih, juhud, waro, dan seorang yang faqih, dan beliau mendalami fikih dengan mazhab Syafi'i dan membela akidah mazhab Asy'ari. Bahkan risalah yang ia tulis dengan judul Aqidah Mursyidah merupakan risalah yang sangat diagungkan oleh kalangan Asy'ariyah. Berkata Muhammad bin Yusuf As-Sanusi sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Syarah Mursyidah. Ia berkata, para ulama Asy'ariyah telah bersepakat akan kebenaran akidah yang terdapat di dalam kitab ini, bukan yang lainnya, dan risalah itu merupakan risalah yang lurus dan bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Dan berkata Al-Alai sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Tobaqah Syafi'iyah juz 8 halaman 185, risalah Aqidah Mursyidah ini telah ditulis dengan berada di atas jalan yang lurus dan selamat, dan penulisnya telah benar dalam mensucikan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan Ibnu Tumat dalam mengajak manusia untuk meyakini dengan akidah Asy'ariyah tersebut, dia menempuh cara dengan cara kekerasan. Bahkan siapa yang tidak tunduk dan tidak mau berakidah dengan akidah Asy'ariyah, ini dia langsung kafirkan dan halal darahnya. Al-Imam Az-Zahabi menceritakan apa yang dilakukan oleh Ibnu Tumat kepada penduduk Maroko di dalam kitab Syiar A'lam Nubala, dengan mengatakan Ibnu Tumat pun mengkafirkan mereka disebabkan karena kebodohan mereka terhadap arat dan jauhar, salah satu metode Asy'ariyah dalam menetapkan Allah sebagai Sang Pencipta. Dan menurutnya siapa yang tidak mengetahuinya, maka dia tidak mengetahui dan membedakan mana makhluk dan mana Sang Pencipta. Dan menurutnya siapa yang tidak mau berhijrah kepadanya dan tidak mau berperang bersamanya, maka darahnya halal dan murka Allah atasnya. Ada beberapa fakta mengenai Ibnu Tumat akan kita sampaikan di sini, ialah faktanya adalah Ibnu Tumat Al-Asy'ari melakukan pembunuhan berskala besar terhadap kelompok kaum muslimin karena berbeda pandangan akidah, dan dia menuduh mereka sebagai mujassimah. Lihat apa kata Imam Zahabi berkenaan Ibnu Tumat di dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala juz 19 halaman 541. Ibnu Tumat Al-Asy'ari menamakan kelompok mereka sebagai muwahhidun. Mereka memanggil orang yang berbeza dengan mereka sebagai tajsim atau mujassimah, dan mereka menghalalkan darahnya. Kata beliau lagi di dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala juz 19 halaman 546, yang benar menurutku jumlah yang mereka telah bunuh dengan cara seperti itu sebanyak 70.000 jiwa. Bahkan Ibnu Tumat Al-Asy'ari menipu karena ia menginginkan masyarakat memanggilnya sebagai Al-Mahdi, dan dia sanggup membunuh anak muridnya karena takut penipuannya terbongkar. Kata Imam Zahabi mengatakan di dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala juz 19 halaman 551 bahwa Ibnu Tumat pernah membuat kuburan palsu untuk dia menyembunyikan anak muridnya di dalam kuburan tersebut di dalam tanah, lalu ditimbunnya. Kemudian ia memanggil para penduduk kampung untuk memperlihatkan kehebatannya, yaitu kononnya dia memanggil orang yang telah mati di dalam kubur sebagai Al-Mahdi. Maka penduduk pun mendengar ada suara di dalam tanah memanggil-manggil Al-Mahdi. Sesudah pulangnya para penduduk kampung, Ibnu Tumat membiarkan pengikutnya di dalam lubang tersebut hingga mati dan menggelakkan daripada penipuan yang tersebar. Teman-teman sekalian, Ibnu Tumat yang wafat tahun 524 Hijriah ini adalah salah satu ulama panutan Aswaya yang berakidah Asy'ariyah, Jahmiyah, dan Qawarid yang gemar menuduh Ahlussunnah sebagai mujassimah, yang juga berakidah Qawarid. Berikut komentar para ulama tentang Ibnu Tumat.
Yang pertama, menurut Al-Maraqisi di dalam kitab Al-Mujib halaman 130 bahwa Ibnu Tumat Al-Maghrib dan mengajak kepada akidah Asy'ariyah. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang terdapat di dalam kitabnya Darut Ta'arud juz 2 halaman 175 bahwa Ibnu Tumat memiliki kitab yang berjudul Al-Mursidah. Di dalam kitab tersebut tidak disebutkan isbat sifat-sifat Allah dan tidak isbat tentang melihat Allah pada hari kiamat. Ketiga, masih menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz 11 halaman 261, Ibnu Tumat berakidah Khawarij gemar menghalalkan darah ribuan ulama halul Maghrib yang bermadzhab Maliki, padahal yang dibunuh adalah ulama yang bermadzhab Maliki penduduk Madinah. Dia menuduh para ulama tersebut berpaham musyabbihah, mujassimah, padahal para ulama tersebut mengajarkan Al-Quran, hadis, Bukhari, Muslim, kitab Muwatta, dan fikih mazhab Alul Madinah. Yang keempat, menurut Az-Zahabi sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala juz 19 halaman 541 bahwa Ibnu Tumat mencela orang yang menyelisih kitabnya Al-Mursidah dan menghalalkan darahnya. Yang kelima, menurut Ibnu Qayyim sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Manarul Munib halaman 99 bahwa Ibnu Tumat berdusta dengan menyuruh manusia agar mengakuinya sebagai Imam Mahdi seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan menamakan pengikutnya sebagai Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah dan kalamnya, ketinggiannya di atas makhluk, istiwanya di atas aras, dan melihatnya orang-orang mukmin terhadap Allah pada hari kiamat dengan mata kepala. Dia mengklaim sebagai muwahhidin membolehkan membunuh orang yang menyelisihnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.